ketika usia kecil, ya, maka dia sudah harus siap menghadapi agama Allah. Ya. Jadi kalau orang sudah dikhitan, tandanya fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Hadapkanlah hadap wajahmu di dalam agama Allah. Berarti orang yang sudah dikhitan, dia harus sudah siap menghadapi dirinya dengan agama Allah. Ya. Kalau belum siap, jangan dikhitan, jangan disunat. Ya, belum siap. Makanya bocah kalau mau disunat kan ditanya dulu. Mau disunat ya? Belum, nggak mau. Ya. Dia belum siap. Dia belum siap. Tapi kalau dia sudah siap, oke. Baik, sudah siap sunat ya? Iya. Berarti kalau sudah siap, itu rangkaian ajaran di dalam agama Allah harus sudah benar-benar siap dihadapi. Ya, siap dihadapi. Kalau ada orang sudah dikhitan, orang sudah disunat, tapi di dalam ajaran agama Allah belum dilaksanakan dengan baik, mendingan sambung lagi aja. Berarti ente belum siap. Ente belum siap. Masa udah dipotong ajaran agama Allah dan agama nggak bisa dijalani dengan benar. Buat apa dipotong? Udah sambung lagi. Ya. Operasi nyambung lagi dah. Kulup lagi kulup. Ya. Bikin kulup lagi. Buat apa? Ya. Jelas kagak enak. Udah dipotong sama disambung, sambungan. Ya. Gitu. Nah di situ. Jadi kalau sudah benar-benar dikhitan, harus siap nih masuk di dalam ajaran agama Allah. Apa itu agama Allah? Nah, mahwaddin. Apa itu agama? Agama itu adalah masyara'ahullahu ala lisan nabiyyi. Agama itu adalah sesuatu yang Allah syariatkan melalui lisan nabinya. Itu namanya agama. Apa yang disyariatkan di dalam agama, itulah agama. Tuh. Apa isinya? Nah, itu ada di dalam rukun iman, rukun Islam. Arkanuddin salasah, rukun agama 3. Rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Ya. Ada Islam, iman, ihsan. Itu rukun agama. Jadi orang yang beragama, orang yang sudah disunat atau orang yang akan disunat, berarti dia harus siap menjalani ajaran agama Allah yang mencakup 3 hal. Islamnya, imannya, dan ihsannya. Harus dia siap jalani. Ya. Harus siap dijalani. Apa di antaranya? Rukun Islam kan ada 5. Yang pertama ada mengucap 2 kalimat syahadat. Itu keimanan. Masuk di keimanan. Berarti dia harus kenal Allah. Kenali Allah dahulu. Jangan sampai dia nggak kenal Allah. Ya. Kenal Allah sifatnya yang wajib, yang mustahil. Nabinya, para malaikatnya, itu harus dikenal. Yang kedua apa? Yaitu as-salah, yakni salat. Makanya di dalam khitan itu memiliki kaitannya dengan salat. Memiliki kaitan dengan salat. Kalau orang di khitan, berarti kesucian di dirinya sudah terpelihara. Kalau dia tidak dikhitan, belum dikhitan, kesucian pada dirinya itu belum bersih. Sehingga ketika dia sholat, maka sholatnya tidak diterima. Kalau sholatnya tidak diterima,
maka sama saja dia seperti orang yang tidak sholat. Kalau orang yang tidak sholat, maka baik orang itu meninggalkan sholat sama sekali, ataupun dia sholat tapi tidak melakukan aturan-aturan di dalam sholat, maka sama saja dia tidak sholat. Orang yang tidak sholat, maka dia masuk dalam bagian orang yang diancam di dalam hadis Nabi. Ya, jadi Nabi pernah lagi Isra Mi'raj. Nabi lewat satu tempat. Ada orang yang kepalanya membenturkan ke tembok. Tuh, sampai pecah itu kepala. Udah pecah, nongol lagi kepala. Benturin ke tembok lagi. Pecah lagi. Terus, Nabi ini Malik itu maksudnya orang kenapa? Sudah utuh kepalanya dibenturkan lagi ke tembok. Ada benturkan lagi betul. Apa kata malaikat? Itu orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Jadi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, atau dia sholat tapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, tidak dijalani dengan baik, maka dia akan mendapatkan hukuman seperti itu. Jadi siap-siap saja kalau ada orang yang tidak melakukan sholat 5 waktu, atau dia sholat, dia tidak jaga ilmunya, dia tidak pelihara ilmunya, sehingga sholat yang dilakukannya tidak baik, tidak sempurna. Berapa banyak orang melakukan sholat, tapi sholatnya tidak benar. Ya. Sholatnya nggak benar. Karena cuma ikut-ikutan, ngajinya kagak, akhirnya begitu. Ya. Mana yang salah, mana yang benar, nggak tahu. Kenapa demikian? Jahil akan ilmu tentang sholat. Kalau sudah jahil, rugilah dia. Dia sholat, tapi sama saja seperti orang yang tidak sholat. Kalau orang yang tidak sholat, kayak tadi itu hukumannya. Allah hancurkan kepalanya, hancur sehancur-hancurnya. Bukan hanya sekedar itu. Intinya orang yang sholat, bagian kepalanya itu ada yang hitam, ada yang kayak babi. Benar-benar Allah tunjukkan bagaimana orang itu meninggalkan sholat 5 waktu dan mengabaikannya. Ya, jadi harus hati-hati. Ya, makanya kalau ada orang yang sudah disunat tapi kagak sholat, waduh, dipertanyakan ini. Nanti sebenarnya udah sunat atau belum sih? Ya, udah sunat lagi. Sunat lagi, belum sah sunatnya. Disuruh tambahin lagi sunat lagi, ya benar. Jadi itu tuh tujuan melakukan khitan adalah tidak lain untuk siap menghadapi ajaran di dalam agama Allah. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi fatarnas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Jadi hadapkan, kau harus sudah siap. Kita punya anak sudah dikhitan, berarti kita harus sudah siap bertanggung jawab menjaga anak kita. Jangan biarkan punya anak tidak mengenal ajaran agama. Jangan biarkan. Benar-benar perhatikan anak kita. Kalau dia sudah dikhitan, sudah disunat, perhatikan. Karena berarti kau sudah siap menghadapi anak-anakmu untuk berada di dalam agama Allah yang siap dijalani. Perhatikan tuh. Sholatnya perhatikan. Ngajinya perhatikan. Qur'annya perhatikan. Tuh anak. Benar-benar dijaga. Karena anak ini sudah dikhitan, berarti sudah siap. Jangan dilepas begitu aja tuh anak. Tuh.
Nanti orang tua punya tanggung jawab ketika di yaumil qiyamah, di akhirat dia bakal ditanya pertanggungjawabannya terhadap anak itu. Jadi jangan sembarangan kalau punya anak lalu dia biarkan begitu saja, itu ada tuntutannya. Ada tuntutannya ketika dia mengabaikan urusan anak di dalam agama Allah. Itu yang harus diperhatikan. Banyak anak-anak kecil kita yang jalan-jalan rombongan kemana-mana, sholatnya kagak, ngajinya enggak. Mana orang tuanya? Mana orang tuanya yang peduli sama tuh anak? Iya. Jangan sampai nanti anak bermasalah, orang tua ikut-ikutan masalah. Betul. Ya. Padahal tuh anak sudah dikhitan, tuh anak sudah disunat. Mana tanggung jawabmu? Kau sudah keluarkan uang membiayai untuk disunat, tapi itu hanya dari sisi fisiknya, tapi batinianya mana? Ya, batinianya, ruhaninya bagaimana tuh anak? Apakah sudah kau tanamkan atau belum? Atau sudah bagus pertahankan. Tapi kalau belum, siap-siap untuk selalu dijaga. Jangan sampai anak ini terabaikan, tidak mengenal ajaran agama Allah, tidak melaksanakan perintah-perintah di dalam agama Allah. Itulah yang dikatakan bahwa khitan sunnah bagian daripada fitrah, yakni agama Allah yang harus dijalani isi-isinya. Karena yang namanya ajaran agama Allah adalah berisi perintah-perintah dan larangan-larangan. Ya. Perintah-perintah dan larangan-larangan. Utamanya adalah sholat. Kalau sholatnya sudah benar, insya Allah yang lainnya pun baik. Tapi kalau sholatnya belum benar, maka yang lainnya pun juga percuma. Jaminan kebaikan seseorang ada di dalam sholat. Jaminan kebaikan seseorang ada di dalam sholat. Lakukanlah sholat dengan baik, dengan didasari ilmu agama, sehingga di dalam menjalankannya dia tidak main-main dengan sholat. Perbuatan yang dilarang, perbuatan yang tidak baik akan mudah dihindarkan. Baik itu minum-minuman keras, ataupun judi, ya, ataupun perbuatan zina dan lain sebagainya. Itu tergantung bagaimana sholatnya. Kok ada orang sholat tapi masih juga berzina? Ada orang sholat tapi masih juga dia main judi. Ada orang sholat tapi juga masih dia minum-minuman. Sholatnya belum benar. Karena sholat itu menjadi tolak ukur baiknya tidaknya seseorang. Makanya sholat harus dijalani dengan benar. Ya, harus benar-benar maksimal di dalam menjalankan sholatnya yang didasari dengan ilmu-ilmu agama. Kalau sudah dijalani, maka yang lainnya mudah, gampang. Tuh, ya. Jadi yang penting utamanya sholat. Ada orang ya, minum-minuman, udah pasti dia kagak sholat. Ada orang main judi, udah pasti kagak sholat. Benerin sholatnya dulu deh. Sholatnya benerin. Ya. Ada orang main dulu Mu'alim Mahmud, gurunya Mu'alim Syafi'i Hazami. Ada orang lagi main judi. Ada orang main judi. Dideketin. Wah, kalau main judi nggak pakai karpet nggak bagus, kotor. Oh gitu dia ya? Iya, pakai karpet. Harus nggak ada karpetnya kayak. Ya udah tunggu. Dia ambil tikar di musola. Nih, ada tikar musola, tuh pakai aja. Tuh. Wah, udah main di situ. Kelar waktu dengan suara azan dideketin. Lu udah pakai tikar musola, masa lu kagak sholat? Gitu ya. Ya, sekarang lu sholat. Oh gitu iya, lu sholat yang benar.
terus gitu lama-lama berhenti ada main judi. Masa iya ya, lu tega amat tikar masjid musola lu pakai buat main judi juga itu ya, kapan mau sadarnya berhenti langsung tuh. Dia mah nggak ngusir ngapa-ngapa, dia nggak ngusir nggak ngomel, cuman dia dulu sholat aja lu sholat. Lu tikir musola, masa lu pakai tikir musola lu kagak sholat? Lu sholat yang bener dah. Suruh sholat langsung. Itu ya. Anak kita bagaimana penting sholatnya yang dijaga. Kalau sholat sudah dijaga, sholat udah benar, baik yang wajibnya maupun yang sunnahnya, insya Allah semuanya akan terjaga. Karena as-salatu tuhratun lil qulub wa miftahun li babil uyub. Karena sholat itu adalah kunci untuk membersihkan hati. Ketika hatinya sudah bersih, maka jalan kebaikan-kebaikan akan mudah dilakukan. Wa muftahun li babil uyub, dan kunci untuk terbukanya tabir-tabir yang gaib. Hal-hal yang gaib akan terbuka dengan sholat. Ya. Wa munajatun li rabbih, dan sholat adalah sarana untuk munajat kepada Allah. Jadi dengan hal seperti itu tuh udah. Dengan sholat yang benar aja sholatnya. Benar sholatnya. Jangan main-main, jangan bercanda. Didasari dengan ilmu, maka akan terbawa kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi jangan coba-coba sholat diabaikan. Makanya hukuman yang terbesar adalah sholat. Satu waktu dia ninggalin sholat, maka 500 tahun dia bakal disiksa di api neraka. 500 tahun di hari kiamat akhirat, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Tinggal dikaliin aja. Berapa banyak, berapa lama siksaan akan dihadapi tuh sholat. Sampai-sampai ulama menyebutkan orang yang meninggalkan sholat, hukumannya ada 15 macam. Ketika hidupnya, menjelang akhir hayatnya, di dalam kuburnya, dan setelah di hari kiamatnya nanti. 15 macam siksaan meninggalkan sholat. Tuh, bayangin. Jadi, disitulah bahwa untuk membentuk anak kita dengan siap dikhitan, berarti perhatikan, hadapilah dengan baik bahwa ajaran agama ini benar-benar dilaksanakan dengan benar. Sholatnya yang benar, rapiin sholatnya, ya, wudunya, zikirnya, jamaahnya, itu komplit tuh. Ini namanya sholat itu satu paket. Kalau yang namanya belanja satu paket kan enak, ya. Saya minta paket 3, udah nggak bingung-bingung, nggak pakai banyak pesen-pesenan. Saya pesan nasi dong, gitu. Apalagi banyak tawaran. Airnya air apa? Nah, ya, waduh, nanya mulu nih. Ya, launya apaan? Waduh, kan enakan paket. Saya minta paket 3, dilihat. Udah nggak pakai nanya apa lagi. Udah komplit semuanya, minumannya ada, sambalnya ada, semuanya ada. Kok salah tuh satu paket. Nih, paketnya apa? Toharohnya yang benar. Ya, berwudunya, syarat-syarat auratnya, menghadap kiblatnya, jamaahnya, satu paket. Kalau satu paket sudah dihadapkan, dilakukan, maka gampang diangkutnya di hadapan Allah. Nah itulah setidaknya dalam hal ini sebagai mutiara dari hikmah dalam khitan ini, berarti ketika seorang anak sudah siap dikhitan, berarti harus sudah siap menghadapi perintah-perintah Allah dan siap menghadapi larangan-larangan Allah. Karena itulah bukti di mana seseorang yang beragama harus siap menghadapi hal-hal yang baik.
Hadirin jamaah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa mengambil manfaat dan kebaikan pada kesempatan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal ma'asil thawr wa qara'nahu min al-Qur'an al-'azim wa ma ahlalnahu bi qawli la ilaha illallah wa subhanahu min qawli subhanahu bihamdi wa ma astaghfarnahu wa sallaynahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minna wasilah wa rahmatan minka nazilah wa barakatan syamilah nuqaddimuha wa nuhdiha ila hadrati habibina wa syafi'ina wa lana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahi abai wa ikhwanina wal mursalin والملائكة المقربين والقربين وإلى أرواح السادة النبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية العشر وبشرتنا وسائر الصحابة والتابعين ثم إلى أرض المجتهدين والموقفين والمحدثين والقراء والفاسقين والشهود والصالحين من مشايخ الأرض المغرب خصوصا لأروع البرم وأحمد توفيق بن هدي دي رصدي Ibu Nenek Mumtahana binti Muhammad Mukhtar Prawira, Ibu Emi Suhaimi binti Bulan, Bapak Haji Didi Rosadi binti Iyam Bakri, Masya bin Haji Rosadi, Zainal Ali bin Haji Rosadi, Haji Sari bin Haji Mairin, Haji Hasani bin Haji Mairin, Haji Ahluman Muzin bin Muzin, Bapak Darpan bin Zatum, Zatum bin Bulan, Muhammad Salah bin Hasan, Sulihim wa Furu'ahim, لأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جدتنا وأمهاتنا أخواننا وخالتنا وقرابتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اجعلهم من ثواب ذلك من علم واجعلهم رب يسعى ويتلى بين علم اللهم اغفر من النار فيك ومن النار فمن الحجاب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وسم دخلهم واجعل الجنة المصروم ولهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من النار اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة علينا وعلى القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات اعد لهم الحسنة كفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأولياء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لك الحمد والشكر ولك المن والفضل أنت ربنا حقا ونحن عبدك رقا وأنت لم تزل ذلك لنا اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسر ويا كل مخب ويا منقب ويا كل نعم يسر علينا كل عسر وأطيب عنك يسر اللهم يا من لا يحدث إلى البيان وتبصر حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير أنت عالم بها وصير اللهم بارك لنا في أولادنا وذريتنا ولا تضرهم بذنوب طاعتك وارزقنا بهم اللهم اجعلنا وإياهم من أهل العلم وخير وصدق قلوبنا ولا تجعلنا وإياه من أهل السوء والدر ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين وفقنا يا كريم وفقنا يا رحيم اللهم بحق الفاتحة بشر الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فاهد الهم يا كاشف الغم يا من يعطيه في ورحم استجب لنا دعانا افتح لنا باب الخير يا سلام سلم والمسلمين من آفة الدنيا وعذاب الآخرة ربي دعوهم بها سبحانك اللهم يا سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan dan telah kita tutup dengan doa mengucapkan